Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trisna Widyasari dari jurusan S1 Keperawatan. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai HIV atau AIDS. Tentunya sangat familiar sekali bukan mengenai HIV AIDS. Lantas, HIV dan AIDS itu apa sih? Simak penjelasan berikut ini. Pengertian HIV AIDS atau biasa disebut Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS, sedangkan AIDS singkatan dari AIDS yaitu Acute Immunodeficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dan adapun faktor resiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain yaitu orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual, dan orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya, pengguna narkotika suntik secara bergantian, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Dan berikut penyebab HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jaring suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terkena infeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terkena infeksi HIV. Adapun gejala HIV dan AIDS yaitu tahap pertamanya yaitu pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat timbul melalui demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan pada kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Dan adapun tahap keduanya yaitu umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Dan adapun tahap ketiga yaitu daya tahan pengidap rentan, sehingga mudah sakit dan akibat berlanjut menjadi AIDS. Demam terus menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, hilangnya nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Dan adapun pencegahan HIV/AIDS yaitu berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV/AIDS antara lain yaitu gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV/AIDS agar pasangan jujur menjalani tes HIV. Diskusi dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencana persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bersunat untuk mengurangi resiko terinfeksi HIV. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV,
seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-ekspor propolis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Dan adapun studi kasus yaitu penderita HIV/AIDS yang dirawat dengan penyulit tuberkulosis paru. Seorang wanita 21 tahun dirawat dengan keluhan batuk lama, demam, penurunan berat badan yang drastis, diare kronis, nyeri telan, luka pada lutut dan labia mayora, dan radiologi torak didapatkan infiltrat pada kedua paru. Penderita sebelumnya telah dirawat sebagai penderita HIV dan tuberkulosis TB paru atau kasus dropout. Dan adapun hasil laboratorium didapatkan CD4 absolut dan CD4% 3%, dan hasil sputum didapatkan bakteri tahan asam atau BTA, ulkus pada oral dan pada labia mayora. Dan penderita dirawat di ruangan isolasi diberikan O2 3-4 liter per menit, infus RL, DL, aminofusin, dipasang nasogatrik tube, dan diberikan obat paracetamol 3 kali 500 mg, transfusi paket red cell per RC, cotrimoxazole 1 kali 960 mg, nystatin oral drops 4 kali 2 cc, fluconazole oral 1 kali 100 mg, fusiden cream pada labia mayora, rafamycin 450 mg, inha 300 mg, et ambutol 100 mg. Dalam 4 hari pertama keadaan umum membaik, diare berkurang. Hari berikutnya keadaan umum menurun. Diberikan tambahan antibiotika ciprofloxacin 200 mg per 12 jam. Penderita dirawat selama 12 hari dengan diagnosa kerja HIV atau AIDS dengan TB paru serta infeksi opportunitis. Dan hasilnya penderita meninggal dunia setelah dirawat 12 hari. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi saya tentang penyuluhan HIV/AIDS. Terima kasih.